Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima dha'imu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima dha'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Di Ini sudah kami Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima dha'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Tidaklah ada bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dosa tentang apa yang sudah dimakannya. Asalkan memang itu sesuatu yang benar-benar halal ya, jadi tidak berdosa. Sama ini masih ada kelanjutan dengan ayat yang kemarin kita baca bersama bahwa tidak boleh mengharamkan apa yang halal. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu, apabila mereka tak bertakwa dan beriman. Dan juga tidak ada dosa bagi apa yang sudah berlalu ketika mereka belum beriman. Jadi ini kan ada kaitannya dengan khomer yang kemarin sudah kita bahas bersama. Kalau orang-orang beriman itu kan bicaranya setelahnya. Nah, kalau dia sebelum beriman dulu masih minum khamr, kemudian masih berjudi, maka itu ayat ini menyatakan tidak ada dosa. Artinya maqad salafa, apa yang sudah berlalu, asalkan setelah itu kemudian tsumma taqaw, ya, tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Asalkan setelah dulu melakukan keburukan, kemudian dia bertaubat, kemudian dia bertakwa, lalu memperbaikinya dengan perbuatan yang baik. Jadi bertaubat, meninggalkan apa yang buruk, di samping dengan cara beristighfar, ya, itu juga dengan cara tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan juga dengan cara mengikuti perbuatan jeleknya itu dengan perbuatan baik, gitu ya. Itu disyaratkan memang. Artinya apa? Seperti untuk menutup atau menambal, menjadi semacam kompensasi dalam ayat itu ya. Dan itu ada di dalam beberapa ayat disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk.
Jadi apa yang perbuatan jelek itu selain kita bertaubat gitu ya, dan juga dengan perbuatan yang baik. Itu selain diwasiatkan oleh Rasulullah, termasuk dalam salah satu hadis yang direwetkan oleh Abu Dzar, oleh riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, bertakwalah dimanapun kau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya ia akan menghapuskannya, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Itu ada juga. Kemudian janji bahwa perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Itu ada dalam Quran surat Hud ayat 114. Coba dilihat. Dalam surat Hud ayat 114. Sudah ketemu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Jadi itu selalu dan banyak lagi ada beberapa ayat yang keburukan itu bisa dihapuskan di samping juga dengan bertaubat, juga dengan mengikutinya dengan perbuatan yang baik ya. Jadi yang dimaksud di sini dengan tsumma taqwa wa amanu tsumma taqwa wa ahsanu itu apa yang dulu sudah dilakukan sebelum mereka beriman. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-soidi tanaluhu aidikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi. Jadi sebelum kita lanjut di ayat yang selanjutnya, yang di ayat yang ke-93 ini, apa yang kita kerjakan, ya, sekali lagi, itu memang harus benar-benar kita niatkan, belum sampai kepada minta pahala ya, belum sampai kepada minta pahala, tapi baru mengimbangi tentang perbuatan yang buruk kita. Itu saja loh. Kalau seandainya perbuatan baik kita itu sudah mampu mengimbangi timbangan dari perbuatan buruk kita, itu sudah bagus itu. Jadi kalau kita berbuat baik, tiap hari ini kan kita berbuat jelek juga ya. Ngerasani orang, mungkin jengkel, marah, atau bahkan hal yang tidak kita rasakan. Iri, dengki, atau dalam hati kita ria, sombong, kepingin dipuji, kepingin dilihat. Itu dosa-dosa yang kadang kita nggak tahu, itu padahal numpuk itu di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri catatan amal, buku catatan amal kita. Terus rekeningnya nambah, rekening utang ini. Padahal rekening piutang nggak bertambah. Piutang itu kan anggap tabungan pahala kita ya. Tapi rekening hutang kita itu bertambah terus. Ini nanti bisa minus ini saldonya ini. Lah ya apa caranya? Di samping kita bertobat untuk menghapuskan dosa ini, kita pastikan timbangan sebelah kanan ini, amal baiknya ini, itu nambah. Supaya apa? Memastikan bahwa benar-benar itu akan terjadi balancing, ya, perimbangan bobot
Ya, karena kita tidak tahu itu. Gitu. Jadi kita tidak tahu bahwa benar-benar sudah terhapus atau belum. Gitu. Nah, di beberapa ayat disebutkan dengan satu penegasan yang jelas banget bahwa apa yang disebut dengan mengikuti keburukan dengan kebaikan itu adalah sesuatu yang sifatnya kayak semacam kompensasi gitu ya. Kompensasi. Padahal sesuatu yang sifatnya kompensasi itu seringkali kita abaikan karena memang kita ndak ini ya ndak open. Yang sering kita hitung itu yang cuma sebelah kiri aja, kanan aja. Sementara yang sebelah kanan nggak kita hitung. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minasyaiti tanalu aydikum marimahukum. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa yang melampaui batas, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Nah, ayat ini berkenaan dengan apa? Ada hewan buruan yang boleh dimakan, ada yang tidak. Ya. Nah, kadang-kadang memang ketika hewan buruan yang mudah diperoleh, padahal itu sebenarnya cara berburunya juga keliru, atau jenis hewan buruannya yang keliru. Nah, tapi karena Allah tidak melihat, sehingga kadang orang, enggak apa-apa. Allah selalu menguji kita dengan ketidaktampaannya zatnya dari manusia. Allah tidak menampakkan diri secara zat, itu justru sebagai bentuk ujian untuk kita. Kalau kita bertakwa karena ada polisi, karena ada hansip, satpam, sehingga kita tidak melanggar, itu gampang. Ya kan? Kita mentaati aturan karena ada yang ngawasi, itu gampang. Kenapa? Karena terpaksa. Tapi kesadaran yang tinggi ketika tidak membuang sampah meskipun tidak ada Satpol PP, misalnya gitu. Atau tidak menerobos lampu merah meskipun tidak ada polisi. Atau tetap berhelm meskipun nggak ada razia. Atau tetap membawa STN dan SIM gitu kan. Itu kan sesuatu butuh kesadaran. Beriman dan bertakwa, kemudian wa'amilus sholihah, itu dalam Islam juga sebenarnya dituntut kesadaran yang sama. Sebenarnya apa? Kita ini bertakwa itu harusnya karena ya memang karena yakhofuhu tadi itu. Mayyakhofuhu. Siapa yang paling bertakwa itu adalah orang yang takwa itu takut kepada Allah, tapi takut tidak malah menjauh, tapi takut dan untuk justru mendekat karena cinta. Takut itu seperti kita khawatir kalau nggak menyenangkan hati orang yang kita cintai nanti gimana lah gitu lah. Takwa yang dimaksud ya khofuhu ini. Dan yang paling utama latihannya adalah ketika justru Allah tidak kelihatan bil ghaibi. Nah, ketika sholat, tidak ada yang nengok, tidak ada yang lihat, tetap semangat nggak? Berarti kan hanya karena semata Allah. Jadi baik kepencut maupun takut itu terhadap bil ghaibi. Takut terhadap ancaman neraka meskipun neraka juga belum kelihatan. Kepencut terhadap iming surga meskipun surga juga belum kelihatan.
takwa kepada Allah meskipun Allah tidak kelihatan. Percaya raqib atid sebelah kanan kiri kita selalu nyatat meskipun mereka berdua tidak kelihatan. Kita juga beriman akan hadirnya Rasulullah Muhammad SAW 1400 sekian tahun yang lalu menyampaikan Quran meskipun kita tidak pernah lihat beliau. Nah, keimanan yang semacam ini yang harusnya menjadi tolok ukur kita di dalam menentukan apakah kita sudah beriman atau belum. Kenapa? Kalau famani atada barang siapa, maka barang siapa yang melampaui batas ba'da dzalika, setelah diterangkan jelas tentang batas-batas tadi, maka falahu adzabun alim, maka bagi dia adalah siksa yang pedih. Jadi batasannya seperti apa? Itu yang penting untuk disadari. Kalau dalam hal hewan buruan, batasannya jelas. Nanti akan dibahas lebih banyak terkait hewan buruan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Hewan buruan yang tidak boleh misalnya burung gagak, ya kalau burung merpati masih boleh. Burung elang itu nggak boleh diburu untuk dimakan misalnya. Kalajengking, tikus, anjing, itu kan, termasuk ular berbusi bisa, dan binatang-binatang yang berkuku dan bertaring tajam, itu tidak boleh. Nah, itu yang kadang memang masih menggoda manusia ya, karena rakus manusia itu ya. Yang kalau itu tetap dimakan, itu yang disebut dengan ta'tadu. Kalian sudah melampaui batas. I'tada, orang yang melampaui batas. Makanan segitu banyak loh, Lur, kok ndelek aneh-aneh gitu loh. Saya kemarin siang-siang itu disuguhi sama Ibu Gembili. Tadi malam sih Gembili. Ada yang tahu Gembili? Gembili mungkin beda nama ya. Gembili itu ya gembili. Semacam ubi yang berserabut. Ya, jadi saudaranya Uwi. Saudara, misanan itu. Jadi itu ada semacam sifat rakus dari manusia. Wong makanan sego itu banyak. Bahkan binatang buruan ya. Binatang yang boleh itu ratusan kali lipat lebih banyak daripada jenis binatang yang tidak boleh. Yang tidak boleh sebenarnya sedikit. Tapi manusia itu justru kan senangannya melanggar ya. Senangannya i'tada tadi loh. Senangannya melampaui batas. Nah nanti kalau sudah gitu, kalau dihukum Allah katanya, Tuhan kok enggak punya kasih sayang. Loh ya apa? Sudah diberitahu sejak awal. Justru kasih sayang Allah itu dengan cara memberitahu itu buruk. Justru kasih sayang Allah itu ditunjukkan dengan cara mengutus seorang Rasul untuk mengingatkan. Justru kasih sayang Allah itu ditunjukkan dengan cara memberi kunci jawaban loh. Kurang apa? Dalam ujian hidup ini kita dikasih kunci jawaban agar lulus. Kurang apa kasih sayang Allah? Tapi kadang kita malah justru merasa lebih pintar sehingga mengambil kunci jawaban yang lain untuk mengerjakan persoalan hidup. Nah, begitu nyampe pada kecelakaan karena gagal ujian, malah nyalakan gitu kan? Kita juga begitu. Jangan menyalahkan Allah. Kita sudah diberitahu. Ya. Jadi ketika ada falahu adzabun alim, itu sudah konsekuensi yang diberitahukan sejak awal ketika kita di dunia. Jangan dekati itu, jangan ambil ini itu dan sebagainya, gitu ya. Jadi apa yang dihadirkan di depan kita itu belum tentu baik. Bisa jadi itu adalah kata Allah tadi, la yabluwannakumullahu, sungguh Allah akan menguji kalian, gitu ya. Nah, sehingga kita menyadari bahwa ujian kita, hidup kita ini memang untuk diuji. Oke, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau digali atau ditanyakan, silakan. Izin Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkait tentang makanan Gus. Kalau ada
umpama orang hajatan, Hmm. itu acara 7 hari, 4 hari, kemudian kita dikasih makan atau dikirimi karena kita masih keluarga, apakah boleh kita makan atau gimana, Gus? Demikian. Jadi makanan itu saya tidak bicara tentang hanya 3 hari, 7 hari atau apa ya. Makanan apapun itu selain halal itu toyib ya. Tapi kadang ada yang toyib misalnya, kadang ada yang halal. Kalau kita lihat dalam ayat kenapa itu diharamkan, satu diantaranya adalah yang disembelih atau yang diberikan bukan karena untuk Allah misalnya. Dalam ayat yang kemarin sudah kita bahas, ayat yang 90, wal angsobu dan berkorban untuk berhala, itu juga tidak boleh. Misalnya ya, apel itu boleh enggak? Halal. Halal. Daging ayam boleh enggak? Halal. Halal. Kemudian dipakai untuk persembahan di kuburan-kuburan keramat. Oke, halal padahal itu. Begitu dipakai untuk persembahan di kuburan-kuburan itu, kemudian boleh enggak dimakan waktu di kuburan? Enggak boleh. Kenapa? Karena apa yang dipersembahkan untuk berhala itu adalah haram, masuk di dalam wal angsobu itu, meskipun awalnya halal. Jadi makanan halal itu bukan hanya sekedar dia tidak disebutkan dalam makanan haram Quran, tetapi kalau cara proses. Ayam halal, halal. Tapi kalau menyembelihnya tidak dengan bismillah, jadi haram. Kan gitu. Ayam halal, halal. Tapi kalau dia mati tanpa disembelih, jadi haram. Kan gitu. Ayam halal, halal. Tapi ketika membunuhnya itu dengan cara dipukul, jadi haram. Jadi dalam setiap syariat di agama ini, itu niat, cara, atau proses dan tujuan itu harus benar-benar sesuai syariat. Itu niatnya untuk apa? Yang tadi. Kadang ada bikin jembatan, kemudian nyembelih kepala kerbau. Kerbau halal, halal. Dagingnya halal, halal. Sudah disebut bismillah ketika menyembelih, sudah. Tapi dipakai untuk ditanam dalam kuburan dengan alasan nanti biar Mbah Nyai Roro siapa sih itu tidak marah. Nah ini jadi haram itu dagingnya itu. Meskipun diolah dengan cara yang toharo, yang bersih, dengan apa, tidak peduli. Karena niatnya sudah diniatkan untuk kemusyrikan, tujuannya juga gitu. Prosesnya meskipun benar, prosesnya benar sudah, tapi keliru dalam niat dan tujuan yang menjadi tidak halal. Dan itu silakan diterapkan dalam hal apapun ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan ayat 92 dan 93. Silakan Pak Jo. Dan Yus, di awal tadi Gigi menyampaikan tentang ada dalam sehari-hari kita melakukan perbuatan baik juga perbuatan jelek. Nah, perbuatan jelek yang disampaikan tadi diantaranya itu adalah sombong, kemudian ria, ngerasani. Nah, ini kan sesuatu yang kalau kita rasakan lahir itu kan enak. Sombongku enak, ria itu enak, ngerasain itu ya enak. Nah, gimana kita merubah ini? Sebenarnya ini perbuatan yang nggak enak dan kita nggak jadi melakukan itu, guys. Jadi gimana kita merubah mindset ini bahwa sombong, ria, ngerasain itu nggak enak. Matur suwun. Jadi kadang memang enak itu ya sudut pandang juga. Seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Kalau belok kiri itu kan memang karena cocok dengan nafsu ya Pak ya. Jadi kita itu diberi bekal oleh Allah itu animal instinct juga. Animal instinct itu insting binatang yang maunya ya tanpa kekangan, tanpa aturan, tanpa larangan. Ya intinya tanpa ada
tuntunan lah, hidup semau gue, dan itu sudah dipakai oleh orang-orang sekarang. Lalu bagaimana caranya kita agar kita itu ketika ke kanan yang banyak tekanan, yang banyak kekangan, banyak tali, banyak aturan itu juga bisa merasa enak. Ada yang namanya rahmat ya. Makanya kita minta rahmat tobat, rahmat syukur, rahmat iman. Itu kalau sudah dikasih rahmat itu justru itu tidak nyaman, tidak enak. Misalnya ya, ada orang yang dulunya misalnya perokok berat. Kemudian pada saat rokok itu enak, kalau nggak makan, kalau nggak ada rokok itu kayak ditaboki itu. Tapi begitu dia misalnya sudah meninggalkan itu, entah karena 1-2 sebab, itu merokok itu jadi sangat nggak enak. Justru ketika nggak ngerokok enak, karena dia kemudian melihat rokok itu sebagai sesuatu yang nggak enak, blas itu di mulut. Nah, bagaimana kita caranya misalnya ketika dulu belum beriman, sholat itu berat, nggak enak, tahajud itu sulit, gitu. Tapi begitu setelah beriman, itu kan kemudian diberi nikmat. Justru ketika tidak sholat, tidak nikmat gitu. Maka mintalah kebiasaan itu, mintalah jiwa itu. Kalau dulu sebelum dapat hidayah bersedekah itu berat, pelit, nggak enak lah. Tapi setelah dapat hidayah, kalau nggak bersedekah itu justru nggak nyaman. Nah, menumbuhkan rasa ini memang harus yang seperti sering saya sampaikan itu. Pertama harus dipaksa, kan gitu. Kalau sudah dipaksa, dengan wajib itu kan memaksa itu. Islam sudah memberikan arahannya. Pertama harus terpaksa, kemudian menjadi terbiasa atau biasa, lalu menjadi bisa, kemudian menjadi luar biasa. Nah, pertama mungkin harus terpaksa memang. Makanya kita ada sholat wajib segala macam sebelum bicara sholat sunat. Jadi dipaksa dulu diri kita, baik untuk misalnya sedekahnya, untuk sholatnya, untuk dipaksa dulu. Lalu setelah dipaksa, kemudian menjadi terbiasa. Perbuatan baik yang dulunya dirasa berat itu menjadi sesuatu yang terbiasa. Setelah terbiasa, benar-benar menjadi bisa. Bisa ini dalam arti sudah mandiri, tanpa ditegur, tanpa diarahkan, itu sudah bisa mengarahkan diri sendiri. Lalu setelah itu baru luar biasa. Ini menjadi iman yang tadi itu ketika disuruh memilih antara iman dan harta, maka dia lebih memilih. Dan seterusnya. Jadi pertama setelah terpaksa, menjadi terbiasa, lalu menjadi bisa, lalu menjadi luar biasa. Gitu. Nah itu makanya dalam hal apapun biar kita bisa enak, itu paksa dulu. Itu. Pasti mulanya tidak enak dulu. Saya rasa itu. Ada lagi? Izin Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang mengikuti perbuatan buruk, diikuti dengan perbuatan baik. Ada kesalahan persepsi tentang itu, bahwa hasil korupsi sedekahkan. Ngapunten Gus, mohon penjelasan. Ya, jadi gini, dalam berhenti dari keburukan, pertama yang harus disadari adalah bahwa keburukan itu tidak boleh dilanjutkan. Jadi taubat itu pertama taubatan nasuha dulu. Taubat yang tidak melanjutkan perbuatan yang kemarin. Artinya menganggap bahwa perbuatan kemarin itu jelek. Gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, setelah tahu itu jelek, maka ditinggalkan sama sekali, nggak mengulanginya. Nggak mengulanginya. Nah, kalau sudah tahu nggak mengulanginya, ya kan, itu
jadinya apa? Dia berusaha untuk menutupi itu dengan kebaikan, tapi tidak dengan melanggar syariat lagi. Gitu loh. Misalnya ingin berhenti dari perbuatan riba dan sebagainya. Itu ya berhenti dan kemudian juga tidak mengulanginya lagi. Termasuk tadi korupsi. Korupsi juga begitu. Kalau kamu korupsi lalu ingin berhenti korupsi, ya jangan mengulangi lagi dengan dasar nanti kalau hasilnya bisa kita pakai untuk kebaikan. Loh, sebelum melaksanakan kebaikan kan berarti dalam keburukan loh. Gitu loh. Maka gimana caranya? Tidak dengan cara menutupi, itu namanya money laundry itu. Itu loh. Malah itu bisa dikejar dengan dengan satu kaidah kriminal. Mas, ini saya ibaratkan juga dengan korupsi dan riba itu ya. Di ayat 275 surat Al-Baqarah ya, itu ada, kalau kamu sudah berhenti dari riba, tapi harta ribamu itu gimana kalau sudah itu? Maka apa yang menjadi miliknya kata Allah itu menjadi milik Allah. Artinya benar-benar harus disedekahkan menjadi sesuatu yang nanti setelah itu dipakai untuk agama dan dia tidak boleh lagi mengulangi itu. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu. Ya, kalau dia berhenti itu bisa yang menjadi miliknya hartanya yang kemarin itu. Artinya kan itu kan berarti sebagian dan juga dari harta hasil riba. Nah itu ternyata menurut Allah silakan kalau mau disedekahkan langsung atau tapi yang jelas itu benar-benar harus dibersihkan dari si pelaku. Apalagi korupsi. Kemudian korupsi nanti adalah merasa itu menjadi legitimasi atau justifikasi untuk melakukan hal yang salah. Ini jangan sampai ya. Kita berhenti kemudian tidak mengulangi lagi. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat terus dulur dan di hari apa ini? Hari apa ini? Sampai lupa hari saya. Bagus. Di hari Rabu ini kita harus berjanji kepada diri sendiri bahwa semangat ini harus kita pertahankan. Tidak berhenti ngaji sampai nanti kita dipanggil Allah. Jadi ngaji itu, mencari ilmu itu kewajibannya adalah minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi dalam gendongan ibu, ilal lahdi sampai liang lahat. Nah, sehingga jangan kemudian sudah enggak ngaji itu sampai liang lahat sampai akhir hayat. Untuk apa memastikan kita ada dalam koridor, kita ada dalam jalur yang benar yang dijadikan standar adalah Rasulullah Muhammad SAW dan dijadikan standar adalah Quran dan hadis. Oke, selesai itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita. Allah merahmati kita dengan penjagaan kesehatan, keselamatan, semangat, keselamatan dunia akhirat. Itu dunia wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa astagfirullah. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa hasdina min al-jinni wa syaitan. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma arfa' darajatana wa jannatana. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Amin. Amin wa bi'ashhadu rabbukum. Amin. A'udzu billahi min syaitanir bala wal badar kisyawasi wa dashamana ta'ala Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.